Perjalanan ke Solo, Keraton Surakarta dan sumber air Pengging Boyolali. Bersama jurnalis senior TV One Royce bersama Taufik dan Fajar tim berita Solo Raya TV platform YouTube mengurai jejak sejarah. Menikmati traveling ke Solo yang dikenal kota budaya, The Spirit of Java, Solo juga salah satu pusat Mataram Islam, Kasunanan dan Mangkunegaran. Selain kota budaya, suatu wilayah di Jawa bagian selatan ini terkenal juga berbagai produk batik, kuliner khas dengan tata kelola kotanya terus dikembangkannya sesuai visi dan misi kota ini. Sekedar diketahui, kota Solo secara geografis terletak di Jawa Tengah, dikelilingi Kabupaten Karanganyar, Boyolali, dan Sukoharjo, serta dilalui Sungai Bengawan Solo. Sebagai kota budaya, tentunya ada jejak sejarah yang terurai, salah satunya seperti berdirinya Keraton Surakarta. Berdirinya Keraton Surakarta menurut catatan berbagai sumber sejarah, lahirnya dari Perjanjian Giyanti 1755, menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Mataram Islam. Tentunya dengan berdirinya Keraton Surakarta yang saat ini menjadi cagar budaya diharapkan mampu merepresentasikan keteraturan, serta dikenal sebagai kota yang santun dan menjunjung nilai tradisi yang baik. Tak hanya identik dengan batik serta pewayangannya, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat juga menyajikan banyak budaya Jawa gaya Surakarta dalam aneka tari-tarian. Selain bisa melihat berdirinya Keraton Surakarta ini hingga sekarang, tidak jauh dari Keraton Surakarta ada Masjid Agung dan perpustakaannya. Masjid Agung ini merupakan pusat ibadah dan kegiatan Islam utama di tingkat kota kabupaten, seringkali dilengkapi dengan perpustakaan untuk pendidikan dan pelestarian naskah kuno. Tidak lengkap jika hanya melihat Keraton Surakarta, masjid dan literasi ilmu perpustakaan, kita bisa menikmati perjalanan-perjalanan ke sumber air wisata Pengging Boyolali, Jawa Tengah. Sumber air Pengging Boyolali ini juga masih ada kaitannya dengan Keraton Surakarta, salah satu wilayah Mataram Islam. Sekedar diketahui wisata Pengging berlokasi di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, yang terkenal dengan potensi wisata budaya dan umbul mata air bersejarah. Beragam umbul sumber air seperti salah satunya Umbul Sungsang, Umbul Temanten, Umbul Ngabean, dan Umbul Duda, yang menawarkan air jernih dan suasana asri. Kawasan ini dulunya merupakan kerajaan pada masa akhir Majapahit dan populer dengan situs pemandian Umbul Pengging yang diyakini merupakan tempat mandi Raja-Raja Kasunanan Surakarta. Dalam catatan berbagai sumber, Pengging kuno terkait erat dengan tokoh Ki Ageng Pengging, Prabu Andayaningrat, dan merupakan cikal bakal keturunan Joko Tingkir, pendiri Kesultanan Pajang. Berikut obrolan santai di perjalanan dari Solo dan Boyolali mengurai makna jejak leluhur. Melihat jejak-jejak peninggalan Kerajaan Pengging, yang beberapa diantaranya adalah tempat-tempat pemandian. Di situ ada banyak sekali umbul yang sekarang cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat yang ingin membersihkan diri karena air yang mengalir di situ itu benar-benar air dari bumi yang terus keluar dari dulu hingga sekarang. Bertahun-tahun ya Mas ya? Bertahun-tahun. Nah, di situ ada beberapa komplek yang mana ada beberapa pemandian seperti di komplek Pengging itu sendiri, karena di situ ada Kerajaan Pengging. Kerajaan Pengging merupakan sebuah kerajaan yang menjadi cikal bakal Kerajaan Pajang. Nah, saat ini kita Sami. Oke. Oke, kita lanjut. Banyak menanam pohon itu Mas ya? Iya, betul. Tentunya pohon-pohon yang besar ya? Iya, intinya Seperti apa Mas? Salah satunya apa? intinya kalau kita berbicara pohon itu berarti kita harus menjaga lingkungan. Jadi biar ada keseimbangan gitu. Karena air yang secara fitrah itu berada di bumi, di kedalaman bumi, itu
itu juga memiliki dunianya sendiri. Memiliki dunia sendiri. Ya. Sehingga mereka muncul untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia, dan manusia juga harus benar-benar menghargai, harus bisa berkomunikasi dengan air. Terus Itu karena kalau menurutku air itu bukan merupakan benda mati, air itu merupakan benda hidup. Yang mana kalau kita mengelola dengan buruk, ya air akan buruk untuk kita. Kalau kita dengan baik. niat yang baik, mengelola dengan baik, air itu akan baik untuk kita. Suatu anugerah yang dari Gusti Allah yang perlu kita syukuri ya. Perlu kita syukuri ya. Karena welas asihnya Gusti Allah ya. Iya betul. Yang pasti apapun yang berhubungan dengan air, karena air itu kan merupakan sumber kehidupan ya. Di semesta ini atau di bumi ini, kalau kita kalkulasi, unsur air itu selalu lebih dibanding unsur daratan. Di tubuh kita juga unsur air itu selalu lebih Ya, sama ya. dibanding tubuh kita. Nah, itulah yang namanya air merupakan unsur penting dalam kehidupan. Ya, ya. Makanya kalau kita berbicara air, Ya. berinteraksi dengan air, kita mengusahakan jangan sekali-kali kita tuh berprasangka buruk dengan air. Berprasangka buruk ya. Seperti saat ini hujan. Iya, Hujan itu dalam keyakinan kita sebagai umat Islam merupakan berkah, Berkah ya. ya kan? Nah, sehingga saat hujan turun, apapun situasi dan kondisi kita harus mensyukuri. Berdoa ya. Iya. Nah, itu harus kita syukuri. Jadi, Nah, ini kebetulan kan ya. kita melewati ke area Pengging itu ada genangan air ya cukup banyak ya karena hujan deras. Ya. Nah, Baru kali ini ya. iya baru ini. Ya. Baru kali ini. Nah, kalau seperti ini yang salah bukan airnya. Masalahnya ya. Kita jangan sampai berprasangka buruk dengan air. Kita harus introspeksi. Kenapa sampai seperti itu? Ya. Kadang-kadang itu merupakan cara air berkomunikasi. Ya. Ternyata hidup air. Air saat dalam penelitian itu, air saat kita kasih kalimat-kalimat buruk, dia akan membentuk rupa tidak beraturan. Tapi kalau kita memberikan dengan Yang positif. kata-kata yang positif, akan membentuk heksagonal yang indah sekali. Nanti bisa dicek itu. Iya. Itu penelitian juga bisa dibuktikan ya cara penelitian. Iya, artinya bahwa air itu bisa diajak komunikasi. Ini kita masuk langsung masuk ke pintu masjid ya. Ya itu. Nah, Masjid jadi apa itu Masjid? itu Masjid Cipto Mulyo itu. Oh, Nah, ini sejak masjid paling tertua ya. ya di situ juga ada makam Yosodipuro. Yosodipuro itu seorang pujangga. Seorang pujangga hebat yang melahirkan Ronggo Warsito.